Di video kali ini gue mau bantuin lo yang lagi bingung ya, apakah beli Oppo Find X9 Pro atau Oppo Find X9 Ultra aja. Jawabannya Oppo Find X9 Ultra. Nggak gitu. Yuk kita bahas. Jadi setelah beberapa waktu nyobain dua flagship terbarunya Oppo ini, gue mulai sadar satu hal ya. Perbedaan antara Oppo Find X9 Pro dengan Oppo Find X9 Ultra tuh bukan kayak Avanza sama Alphard, tapi lebih kayak Alphard sama Alphard. Cuma bedanya yang satu sama supir-supirnya. Karena sekilas mereka tuh mirip, pengalaman sehari-harinya juga mirip. Tapi begitu masuk ke detail-detail tertentu, nah di situ Ultra mulai flexing. Kalau ngomongin desain, dua-duanya ini berasa premium banget ya. Materialnya mewah, finishingnya cakep, pegangannya mantep, dan dua-duanya punya aura HP yang bikin orang lain tuh kayak mikir gitu. Wah ini pasti orang sukses nih. Enggak gitu. Soalnya kalau di Indonesia yang sukses itu pakai iPhone. Yang gue suka, Oppo masih mempertahankan identitas desainnya di Oppo Find X9 Ultra. Kameranya bulat, kayak Oppo Find X8 dan Oppo Find X7 tahun-tahun lalu. Gimana dengan Oppo Find X9? Ya kameranya begini, mirip kayak Reno sebenarnya. Tapi meskipun identitasnya bukan fine banget, ini tuh fresh ya, dari Find X9s, Find X9, dan Find X9 Pro punya desain kamera yang menurut gua fresh. Tapi Ultra, desain kameranya itu kayak punya DNA dari Oppo Find X series yang sebelum-sebelumnya. Tapi berlebihan banget gak sih bang kameranya Oppo Find X9 Ultra tuh segede gini? Ya kalau mau dibilang berlebihan, menurut gua sih nggak berlebihan ya. Menurut gua ini tuh statement tegas kalau Find X9 Ultra posisinya itu ada di handphone dengan kamera yang ultra. Kalau Pro kan kayak handphone biasa aja gitu. Secara material beda ya. Untuk Find X9 Pro dia pakai back covernya kaca dan framenya metal. Sementara untuk Find X9 Ultra terutama yang warna tundra amber yang gue pegang ini, dia pakai back covernya vegan leather dan framenya juga metal. Tapi yang warnanya oranye kalau nggak salah back covernya tuh kaca deh. Tapi soal bobot, gue nggak bisa bohong ya, kalau Find X9 Pro ini jauh lebih nyaman untuk dipakai. Find X9 Ultra ini lumayan berat soalnya guys. Jadi kalau gua pakai scroll TikTok, Instagram, Threads secara berjam-jam, pergelangan tangan gua akan sangat berterima kasih sama bobotnya Find X9 Pro. Tombol-tombol dua-duanya juga sama guys. Ada tombol volume up, volume down, dan juga ada tombol power di sisi yang sama, dan juga ada tombol tambahan ini. Gue lupa namanya apa ya. Yang ini fungsinya tuh kayak buat ngontrol kamera gitu. Ini kalau dibilang tombol juga bukan tombol sebenarnya. Dia tuh kayak touchpad gitu ya materialnya. Dan di sebelah kiri ada tombol yang sama yang dikasih nama Snap Key. Nah Snap Key ini bisa diatur juga fungsinya ya. Dua-duanya sama kok. Bisa diatur buat nyala matiin Do Not Disturb. Bisa diatur buat buka kamera. Bisa diatur buat buka AI. Dua-duanya sama. Dan di bagian bawah pun sama. Ada port USB, ada speaker, ada mikrofon, dan juga ada baki SIM card. Infrared blaster juga ada, dua-duanya sama-sama posisinya di bagian atas. Cuma yang ngebedain speaker bagian atas dari si Pro ini itu ada di earpiece, jadi nggak ada di frame-nya sini. Sementara untuk si Ultra jelas-jelas dia naruh speaker di frame-nya sini, bukan di earpiece. Dan secara kualitas speaker, ini yang lumayan bikin kaget ya. Karena speakernya Ultra, mungkin karena lubangnya itu jelas-jelas ditaruh di frame ya, speakernya Ultra itu jauh lebih menggelegar ketimbang speakernya si Pro. Bukan berarti speakernya Pro jelek, cuma speakernya Ultra agak overkill aja gitu. Sekarang kita masuk ke layar, dan di sini Ultra nunjukin kenapa namanya dia Ultra. Layarnya sama-sama pakai AMOLED, sama-sama pakai LTPO, jadi kalau layarnya nggak ngapa-ngapain, dia bisa naruh refresh rate-nya di cukup 1 Hz aja. Brightness-nya juga kurang lebih sama lah. Terus yang ngebedain dan bisa dibilang Ultra apanya? Refresh rate-nya. Refresh rate di Pro ini ada di 120 Hz, sementara di Ultra ada di 144 Hz. Lebih tinggi di Ultra. Ya memang nggak banyak game juga sih yang bisa jalan sampai 144, cuma ya lebih tinggi. Pokoknya lebih tinggi aja. Pengalaman nonton, pengalaman pakai, semuanya sih sebenarnya gue nggak bisa bedain ya. Sama-sama bagus, sama-sama oke, sama-sama gonjreng, sama-sama enak buat dipakai. Untuk performanya, dua-duanya pakai chipset flagship. Yang Pro pakai MediaTek Dimensity 9500 dan yang Ultra pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dua-duanya flagship dari masing-masing pabrikan. Dan ketika dipakai harian atau dipakai gaming pun
Gua jujur nggak bisa ngebedain yang mana yang MediaTek, yang mana yang Snapdragon, karena dua-duanya emang flagship. Settingan game semuanya bisa ditaruh di paling atas, nggak ada tuh settingan game yang paling bawah gitu, nggak ada, karena semuanya bisa dimainin dengan sangat lancar. Untuk harian, dua-duanya sama-sama smooth, nggak ada cegukan, dua-duanya sama-sama lancar. Cuma yang ngebedain mungkin ya, kalau kalian beli Ultra yang 1 TB, kalian bisa dapetin RAM 16 GB, tapi yang 512 RAM-nya tuh 12 GB. Oh iya, satu lagi yang mungkin ya agak ngeberatin si Ultra sih ya, itu adalah suhunya. Kalau gue pakai main game, somehow suhunya Ultra itu sedikit berasa lebih panas ya. Mungkin perbedaannya 2, 3, sampai 4 derajat Celcius aja. Tapi 3-4 derajat Celcius kalau dipegang tangan ya lumayan berasa sih. Nah, perbedaan yang menarik lagi itu sebenarnya ada di baterainya ya. Untuk baterainya, si Pro dia punya baterai 7500 mAh silikon karbon, dan si Ultra ternyata baterainya ada di 7000 mAh. Sama-sama silikon karbon, tapi kenapa Pro dikasih lebih gede ya? Ya nggak tahu juga sih kalau ditanya kenapa lebih gede, tapi sepengalaman penggunaan gua sih sebenarnya nggak begitu berasa beda jauh ya. Tapi jelas Pro lebih lama ya penggunaan baterainya, lebih awet. Oke, gue ceritain skenario pakai gue aja deh. Gue sehari-hari kebanyakan pakai untuk media sosial. Kalau dari pagi sampai malam pakai untuk take video, ngambil foto, scroll media sosial, Pro itu sisa sekitar 60-50% di maghrib jam 6 sore sampai jam 7 sore. Sementara untuk Ultra, sisanya itu ada di sekitar 40-50%. Lumayan kan perbedaan sekitar 20-10%. 10-20% itu karena ada 500 mAh yang lebih gede di Pro. Tapi nggak usah khawatir karena ngecasnya dua-duanya sama-sama cepet. Beda juga sih. Kalau si Pro unggul di kapasitas baterai, Ultra unggul di speed charging. Pro dikasih SuperVOOC 80 watt dengan AirVOOC alias wireless charging 50 watt. Sementara Ultra dikasih SuperVOOC 100 watt dengan AirVOOC atau wireless charging di 50 watt. Dua-duanya bisa ngecas cepet. Pro mungkin sejam lebih sedikit, Ultra nggak sampai sejam udah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke alasan utama kenapa si Ultra itu dilahirkan, yaitu kamera. Kalau dilihat dari spesifikasinya, emang ada perbedaan yang cukup signifikan di bagian kameranya, terutama di bagian kamera telefotonya. Tapi apakah benar hasilnya sesignifikan itu? Ini foto yang gue ambil pakai lensa zoom 3 kalinya. Dua-duanya sama-sama optical zoom dan dua-duanya ngasih gambar yang cukup bagus. Cuma perbedaannya di sini kelihatan kalau mungkin bisa jadi softwarenya dari si Pro ini udah lebih optimal ya, sehingga dari antara shadow dan juga highlightnya ini lebih well preserved gitu. Sementara untuk di Ultranya highlightnya ini masih agak terlalu blown out dan ini masih kejadian sampai saat ini. Tapi buat yang lebih suka sama warna-warna yang lebih terang, Ultra ini entah kenapa emang karakter warnanya lebih terang ketimbang yang Pro. Bahkan di lensa utamanya kayak di foto ini kelihatan kalau si Pro lebih bisa ngejaga highlightnya dengan lebih bagus, dengan detail awan di sebelah kirinya itu lebih kejaga. Sementara di Ultra somehow detail awannya tuh hilang dan lebih blown out aja gitu. Soal control dynamic range berasa lagi di foto yang ini. Tapi untuk foto ini gue mau apresiasi Oppo Find X9 Pro dan Oppo Find X9 Ultra yang bisa ngasih bokeh natural yang cakep banget, terutama di lensa 3x alias sekitar 70 mm-nya. Baran kalau gue ambil foto dengan lensa 1 kali dan lensa 3 kali dengan Oppo Find X9 Pro. By the way, in case you miss it, Oppo Find X9 Pro cuma bisa digital zoom sampai 3 kali aja. Kalau lebih dari 3 kali, itu berarti dia menggunakan optical zoom. Beda sama si Ultra. Ultra punya optical zoom di 10 kali alias sampai 230 mm. Cuma kayak yang kalian lihat di sini, untuk yang 10x-nya ini warnanya agak shifting ya, dan dia emang sepertinya butuh cahaya yang lebih banyak lagi. Kelihatan dari shadownya yang ternyata lebih gelap ketimbang dua lensa yang lainnya. Ini gue lagi nggak ngomongin ultra wide ya. To be honest, punya lensa 10 times optical zoom itu convenience banget, terutama buat gue yang suka spotting gambar-gambar atau foto-foto yang emang butuh telefoto gitu. Dan 10 times optical zoomnya untuk case gue ini berguna banget. Bukan cuma itu,
itu, kalian bisa zoom lebih jauh lagi. Kayak ini, gua zoom sampai sekitar 30 atau 60 kali gitu, gua lupa. Nggak cuma sampai situ doang, 10 times optical zoom-nya juga bisa dipakai untuk ngambil telefoto makro. Jadi, buat kalian yang suka foto-foto makro, kalian nggak perlu terlalu mendekat-mendekat banget gitu. Dan dapetin detail serta natural bokeh yang ini cakep banget kayak pakai kamera DSLR. Agak lebay sih, cuma ini emang bagus sih. Ya, Pro bukannya nggak bisa sih, bisa juga, dan bisa juga dapat gambar yang bagus kayak gini dengan 3 times optical zoom-nya. Cuma kalau kalian pengen lebih dari 3 kali, nge-zoom itu agak-agak tricky ya sebenarnya. Apalagi buat ngambil gambar burung atau serangga yang sensitif banget kalau kalian deket-deket. Dan kalau memang terlalu nge-zoom, hasilnya bakalan kurang oke. Untuk perekaman video, ini yang paling gue suka banget. Pakai lensa 3 kalinya. Di sini kedua handphone excel banget menurut gue dan ngasih bokeh natural yang bagus banget. Cuma kalian bisa lihat nih sekali lagi, entah kenapa untuk warnanya Oppo Find X9 Pro dia agak sedikit lebih gelap, sementara untuk warnanya Oppo Find X9 Ultra dia lebih terang. Cuma dengan demikian ya, highlight di Oppo Find X9 Ultra itu kayak lebih over ketimbang di Oppo Find X9 Pro. Kalian lebih suka yang mana? Kalau gua sih sejujurnya lebih suka sama yang Pro ketimbang yang Ultra. Untuk perekaman videonya, keduanya bisa pakai color profile O-Log. Cuma bedanya untuk yang Ultra kita dikasih color profile O-Log 2 yang menurut gua di sini warnanya itu jauh lebih flat dan jauh lebih gampang untuk dimainin. Oh iya, untuk di Oppo Find X9 Pro kalau kita rekam pakai log, kita juga nggak bisa masukin LUT sekaligus di sini, nggak bisa. Sementara untuk Oppo Find X9 Ultra kita bisa import LUT sendiri, bisa pakai LUT yang udah ada dan bisa rekam dengan LUT-nya itu back in ke dalam videonya. Nice. Nah, kalau kalian ngikutin Instagramnya Main Lagi dan Not So Girly, itu most likely kalian akan ngelihat video yang direkam pakai kamera depan dan kamera belakang dari Oppo Find X9 Pro. Tapi belakangan kita pindah ke Oppo Find X9 Ultra. Memang perbedaan kualitas kameranya nggak banyak berbeda ya, kecuali untuk bagian zoom-zooman kayaknya tadi udah gua bahas. Jadi sekarang bakalan terserah kalian. Pilih yang mana ya? Kalian bisa pilih Oppo Find X9 Pro kalau kalian pengen flagship terbaik dengan value yang lebih masuk akal. Tetap pengen baterai yang gede, tapi pengen juga kamera yang flagship. Dan nggak mau dompet kalian tuh ikut masuk ICU ya. Fun fact, Oppo Find X9 Pro ini punya setup kamera yang bahkan lebih bagus daripada ultra-ultraan brand sebelah. Dan kalian bisa beli Oppo Find X9 Ultra kalau kalian adalah orang yang setiap kali lihat spesifikasi itu selalu pilih yang paling kanan gitu ya. Kalau ada pilihan good, better, best, kalian akan milih yang best. Gak pakai lihat harga, gak pakai lihat saldo ya. Kalian bisa lihat masa depan ya, karena kalian akan pakai kameranya yang segini bagusnya. Kalian butuh zoom 10 kali optical, kalian harus pilih Ultra karena itu nggak ada di Oppo Find X9 Pro. Atau kalian pengen main game PC yang ya udah ada yang bisa dimainin dengan emulator Game Hub, kalian harus pindah ke Ultra karena itu tidak bisa dilakukan di MediaTek Dimensity 9500 di Pro. Jadi apakah Oppo Find X9 Ultra itu adalah pilihan yang paling bagus? Ini adalah yang terbaik? Gue bisa jawab iya. Buat kebanyakan orang Oppo Find X9 Ultra itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi semuanya akan bergantung sama kalian karena perbedaan keduanya itu nggak beda jauh, tapi secara harga bisa dibilang lumayan ya. Kalian bisa berhemat banyak dengan memilih yang Pro aja ketimbang beli yang Ultra. Dan gue pun kalau gue harus memilih dan harus membeli dengan uang sendiri, gue tentu akan memilih yang Pro ketimbang memilih yang Ultra. Karena perbedaan kualitas kameranya pun nggak sebegitu jauh bedanya juga. Kenyamanan pun jauh lebih enak yang Pro karena dia lebih enteng, lebih ringan, dan lebih kecil, lebih ringkas gitu. Sementara untuk yang Ultra dia berasa lebih berat. Dan performa harian jelas nggak ada bedanya. Lebih realistis aja gitu rasanya kalau beli yang Pro ketimbang beli yang Ultra. Karena sisanya indis ekonomi bisa dipakai untuk muter duit lagi atau bahkan buat ditabung. Kalau kalian gimana? Kalau duit nggak masalah, kalian tim Pro atau tim Ultra? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Oke, that's it. Mudah-mudahan ngebantu ya buat kalian yang lagi kebanyakan duit dan bingung ya milih Pro atau milih Ultra. Ada kebanyakan duit. Gue Dan dari Main Lagi pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.